Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah unik tentang seorang sutradara film Korea yang sedang mencari pemeran utama untuk proyek terbarunya. Ia sudah melakukan banyak audisi, bertemu banyak kandidat, namun tidak ada satupun yang cocok dengan karakter yang ia cari. Sampai akhirnya, di sebuah pertemuan yang tidak terduga, ia berjumpa dengan seorang TKI asal Indonesia. Pertemuan sederhana itu justru mengubah segalanya dan membuat sang sutradara yakin bahwa dialah sosok yang selama ini dicari. Bagaimana awal pertemuan mereka dan seperti apa ending kisah ini? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komentar dari kota mana saja kamu menonton. Siapa tahu kamu juga bisa saja bertemu sutradara suatu hari nanti. Kalau sudah, mari kita saksikan video selengkapnya. Nonton sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Han Ji-yeon duduk sendirian di ruang kerjanya yang dipenuhi poster-poster film terkenal yang pernah ia sutradarai. Meski karirnya berkilau, malam itu wajahnya tampak penuh beban. Di atas meja, naskah film terbarunya terbuka dengan banyak coretan dan catatan yang ia tulis sendiri. Kenapa sulit sekali menemukan orang yang tepat? Gumamnya pelan sambil memijat pelipisnya. Proyek film barunya adalah film aksi bertema bela diri. Sesuatu yang sudah lama ingin ia buat. Cerita ini sangat berarti baginya, sebuah konsep yang ia simpan sejak masa mudanya. Namun semua jadwal syuting tertunda karena satu hal. Pemeran utama untuk karakter inti belum ditemukan. Sudah berbulan-bulan ia melakukan audisi. Aktor profesional, atlet bela diri, bahkan selebritas papan atas sudah dicoba. Tetapi tak ada satupun yang memiliki gerakan yang benar-benar hidup sesuai imajinasinya. Ia ingin seseorang yang bukan hanya kuat, tetapi juga memiliki jiwa seni dalam setiap gerakan. Adegan ini butuh napas karakter, bukan hanya teknik, ucapnya sambil menatap sketsa adegan laga di dinding. Asisten produser masuk perlahan sambil membawa berkas hasil audisi terbaru. Mereka sudah yang terbaik yang bisa kami temukan minggu ini. Apa Anda ingin menjadwalkan audisi ulang? Ji-yeon hanya menggeleng lemah. Tidak, kita butuh sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakannya. Orang itu ada, tapi belum terlihat. Asal Anda yakin proyek ini tidak akan tertahan terlalu lama. Aku sudah menunggu cerita ini sejak lama. Jika harus menunggu sedikit lagi demi menemukan yang cocok, aku siap. Asisten itu pergi, meninggalkan Ji-yeon sendirian. Malam semakin larut, lampu studio sudah padam di sebagian besar ruang. Ji-yeon menatap naskah itu lama, seolah mencari jawaban di antara halaman-halaman yang sudah lusuh oleh seringnya dibolak-balik. Di mana aku bisa menemukanmu? Seseorang yang bisa membuat cerita ini bernapas, bisiknya lirih. Tak ada yang menjawab, hanya suara jarum jam menggema di ruangan besar itu. Akhirnya, karena penat, Ji-yeon meraih mantel dan bersiap pulang. Ia menatap pantulan dirinya di kaca pintu keluar. Seorang wanita 40 tahun, janda, hidupnya dihabiskan untuk dunia film. Ujung bibirnya terangkat sedikit, namun matanya tetap tampak lelah. Mungkin aku hanya butuh udara malam, ucapnya pelan sambil keluar dari gedung studio. Ia tidak tahu, keputusan sederhana untuk keluar malam itu, sekadar mencari makan, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup dan karirnya. Udara malam terasa dingin ketika Han Ji-yeon berjalan menyusuri gang kecil yang dipenuhi lampu-lampu redup. Ia tidak berniat mencari tempat mewah. Pikirannya hanya ingin makanan hangat dan suasana yang tenang. Setelah beberapa menit berjalan, ia menemukan sebuah kedai mie sederhana di sudut jalan dengan papan kayu usang dan aroma kuah gurih yang menguar dari dalam. Ji-yeon berhenti sejenak. Sepertinya enak, udah lama aku tidak makan di tempat seperti ini. Ia melangkah masuk, suasananya hangat, sederhana, dan jauh dari hingar-bingar restoran besar. Kursi kayunya sudah tua, dindingnya ditempeli foto-foto lama, dan hanya ada beberapa pelanggan yang perlahan menghabiskan pesanan mereka. Seorang pria tua pemilik kedai menyambutnya dengan senyum ramah. Silakan duduk bu, mau pesan apa? Namun perhatian Ji-yeon justru tertarik pada sosok di balik meja dapur. Seorang pria Indonesia berusia sekitar 30 tahun sedang mengaduk mie dalam panci besar. Gerakannya cepat, teratur, dan penuh konsentrasi. Ia sesekali tersenyum kecil pada pelanggan sambil membawa mangkuk panas dengan kedua tangannya. Pria itu bernama Darmawan. Tubuhnya tegap, matanya tajam, tapi wajahnya selalu terlihat bersahabat. Saat seorang pelanggan bertanya, ia langsung menanggapi dengan lembut. Tunggu sebentar ya, mie-nya belum pas, saya tambah sedikit bumbunya. Ji-yeon memperhatikannya. Dia terlihat tenang dan sangat cekatan, gumamnya sambil duduk. Tak lama kemudian, Darmawan menghampiri membawa semangkuk mie pesanan. Silakan, semoga cocok dengan selera. Ini kelihatan enak sekali, jawab Ji-yeon sambil tersenyum tipis. Ia mencicipinya dan matanya seketika berbinar. Wah, ini jauh lebih enak daripada yang aku bayangkan. Kedai ini kecil, tapi kami berusaha bikin yang terbaik, kata pria tua pemilik kedai sambil tertawa kecil. Malam itu kedai terasa damai. Ji-yeon memakan mie perlahan, menikmati rasa hangatnya. Untuk sesaat, ia bahkan lupa pada beban pekerjaan yang mengikutinya sepanjang hari. Namun di tengah kesederhanaan itu, Ji-yeon tetap memperhatikan Darmawan dari sudut mata. Gerakannya luwes, seolah ia sudah lama terbiasa melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan fisik yang kuat. Ada sesuatu pada pria itu, tenang tapi juga menyimpan energi tersembunyi.
Siapa dia sebenarnya? Batin Jion sambil memandangi Darmawan yang sedang meracik minuman tradisional untuk pelanggan lain. Darmawan mengaduk minuman itu dengan gerakan lembut, lalu menyerahkannya sambil berkata, "Ini hangat, cocok untuk malam hari. Malam terasa biasa, terlalu biasa. Tapi terkadang, perubahan terbesar justru dimulai dari malam yang tampaknya tidak berarti apa-apa." Jion tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, ketenangan kedai itu akan pecah dan ia akan menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sesuatu yang akan mengubah alur hidupnya serta hidup Darmawan selamanya. Kedai mie itu baru saja mulai sepi ketika pintu bergeser keras. 4 pria bertubuh kasar masuk, wajah mereka tidak ramah sama sekali. Suasana yang tadi hangat langsung berubah tegang. Beberapa pelanggan menunduk, pura-pura tidak melihat. Bahkan pria tua, pemilik kedai langsung terdiam, tangan yang tadi lincah membersihkan meja kini bergetar. Salah satu dari mereka berjalan mendekati pemilik kedai. "Kami datang lagi. Kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Pemilik kedai menelan ludah. "Tolong, kedai ini sedang sepi. Minggu ini belum banyak penghasilan." "Kami tidak peduli, uang keamanan tetap harus dibayar." Jion menatap mereka dari tempat duduknya, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasakan ketegangan dalam dadanya. Darmawan yang sedang mencuci mangkuk langsung berhenti, menatap tajam ke arah mereka. Gerakannya perlahan, seolah sedang menahan emosi. Pria tua itu akhirnya mengambil dompetnya dengan tangan gemetar. "Baiklah, ini uang yang ada." Namun sebelum uang itu sampai ke tangan preman, Darmawan tiba-tiba menahan tangan sang pemilik kedai. "Jangan, kalau diberi sekali, mereka akan datang lagi besok, lusa, dan seterusnya." Preman itu menatapnya tajam. "Siapa kamu berani ikut campur? Kedai ini tempat mencari nafkah. Jangan ganggu." Kalimat sederhana itu cukup membuat 4 preman marah besar. Salah satu dari mereka mencengkeram kerah baju Darmawan. "Kamu pikir kamu siapa?" Darmawan hanya menjawab pelan, "Saya cuma tidak suka melihat orang ditindas." Pukulan pertama melayang ke arahnya, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, Darmawan menepis pukulan itu, memutar tubuhnya sedikit, lalu mendaratkan satu gerakan cepat yang membuat si preman terjatuh menghantam meja. Pelanggan menjerit kecil. Jion terpaku, matanya membesar melihat gerakan itu. Cepat, luwes, namun tetap seperti sebuah tarian yang terlatih. 3 preman lainnya langsung menerjang. Salah satu menghantam kursi ke arahnya, namun Darmawan menunduk, memutar, dan menghantam pergelangan tangan lawannya dengan teknik presisi. Kursi terjatuh, preman itu menjerit. Gerakan Darmawan tidak brutal. Ia tidak terlihat marah, ia tampak seperti seseorang yang sudah lama berlatih. Setiap langkahnya mengalir, setiap gerakannya seperti sudah dipikirkan beberapa detik sebelum terjadi. "Berhenti menyerang," ucap Darmawan dengan nada tegas namun tetap tenang. Namun para preman itu justru makin emosi. 2 di antara mereka mencoba menyerbu bersamaan. Darmawan melompat ringan ke samping, menarik lengan salah satu dari mereka, memutarnya, dan membuat 2 tubuh besar itu saling bertabrakan keras. Brak! Kedai bergetar, mangkuk di meja bergetar, dan pelanggan menutup mulut menahan napas. Dalam waktu singkat, keempat preman itu tersungkur dan mengerang kesakitan. Darmawan berdiri tegak, napasnya teratur, seolah apa yang ia lakukan tadi hanyalah gerakan sederhana yang sudah sangat familiar baginya. Pemilik kedai mendekat dengan wajah pucat. "Darmawan, kamu tidak apa-apa." "Tenang saja, Pak. Saya baik-baik saja." Para preman bangkit terbata-bata sambil memegangi badan mereka. Mereka tidak berani menatap Darmawan lagi. "Kita pergi," seru salah satu dari mereka. Mereka lari keluar kedai, terseret-seret, meninggalkan suasana kacau dan keheningan aneh. Jion masih duduk diam, tubuhnya kaku. Ia merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Gerakan itu bukan hanya bela diri, tapi seni. Ada kelembutan dalam kekuatan, ada keindahan dalam ketegasan. Tanpa sadar, ia berdiri dan melangkah mendekati Darmawan. "Tadi itu gerakan apa? Aku belum pernah melihat yang seperti itu." Darmawan mengusap sedikit darah di sudut bibirnya, lalu tersenyum kecil. "Itu bela diri dari kampung halaman saya, namanya pencak silat." Jion terdiam. Sebuah rasa yang sudah lama hilang muncul kembali. Rasa ketika ia menemukan sesuatu yang sempurna untuk sebuah karakter dalam filmnya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi malam itu ia yakin telah menemukan sesuatu yang sudah ia cari sejak lama. Setelah suasana kedai kembali tenang, beberapa pelanggan mulai membereskan barang masing-masing dan cepat-cepat keluar, takut para preman itu kembali. Pemilik kedai duduk pelan di kursinya, wajahnya masih tampak cemas meski ancaman sudah berlalu. Darmawan menghela napas panjang, lalu mulai mengumpulkan mangkuk-mangkuk yang jatuh. Tangannya bergerak sigap, tetapi matanya masih menyimpan sedikit amarah yang belum sepenuhnya reda. Meski begitu, ia terlihat tetap tenang, seperti sudah terbiasa menghadapi tekanan hidup. Han Jion berdiri tak jauh dari situ, masih terpaku pada sosok pria yang baru saja menampilkan gerakan bela diri seindah itu. Ia mendekat, ragu sejenak, lalu berkata perlahan, "Aku belum pernah melihat gerakan seperti itu. Cara kamu bergerak seperti ada iramanya." Darmawan menoleh dan tersenyum sopan. "Terima kasih, saya hanya berusaha melindungi kedai ini. Pemiliknya sudah seperti keluarga sendiri." "Tapi gerakanmu tadi cepat, teratur, dan indah," lanjut Jion masih terdengar tak percaya.
Pencak silat memang begitu, jawab Darmawan. Dari kecil saya belajar, bukan hanya soal memukul dan menangkis, tapi tentang mengatur napas, menjaga keseimbangan, dan memahami gerak tubuh lawan. Ji-yeon memperhatikan setiap kata yang keluar darinya. Ia seperti menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang dari proyek filmnya. Setelah beberapa detik terdiam, ia akhirnya mengungkapkan pikirannya. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku sedang membuat sebuah film. Film aksi, banyak gerakan bela diri, dan gerakanmu tadi persis seperti yang aku cari. Darmawan memandangnya bingung. Film? Maksudnya saya ikut di dalamnya? Aku ingin kamu ikut audisi, atau bahkan langsung mengambil peran itu. Ji-yeon menarik napas. Aku sudah mencari lama, tapi tidak ada yang punya gerakan seindah milikmu. Kamu seperti hidup dalam setiap langkah. Darmawan langsung tertawa kecil, seolah penawaran itu terlalu mustahil. Saya cuma pelayan kedai, Bu. Saya tidak tahu apa-apa soal dunia film. Kamu tidak perlu tahu. Yang aku butuhkan adalah gerakanmu. Jiwa bela diri itu sudah kamu punya. Pemilik kedai yang sejak tadi memperhatikan kini ikut bicara. Darmawan, ini kesempatan besar. Kamu memang tidak pernah sekolah film, tapi orang seperti ibu ini jarang menawarkan sesuatu tanpa alasan kuat. Tapi Darmawan masih terlihat ragu. Saya takut tidak sanggup. Dunia film pasti sangat berbeda. Kamu tidak harus berubah dalam semalam, kata Ji-yeon lembut. Biarkan kami membimbing, tapi jika kamu menolak, aku takut tidak akan pernah menemukan orang sepertimu lagi. Kedai mendadak terasa sunyi. Hanya suara angin malam dari luar pintu yang terdengar. Darmawan menunduk, memikirkan kata-katanya sendiri. Pemilik kedai menepuk bahunya. Wan, hidupmu tidak harus terus di sini. Kau punya bakat besar. Kalau kamu menolak, kau bakal menyesal seumur hidup. Darmawan mengangkat wajah, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi, bagaimana dengan kedai? Aku akan baik-baik saja, jawab si pemilik. Kau pergi saja, kau berhak punya hidup yang lebih besar. Darmawan terdiam cukup lama. Ji-yeon menunggu dengan sabar, tanpa mendesak, hanya memandangnya dengan harapan. Akhirnya Darmawan menarik napas panjang dan berkata, baik, saya akan coba. Kalau ibu benar-benar yakin, saya siap membantu. Senyum lebar muncul di wajah Ji-yeon. Aku tidak hanya yakin, aku sudah lama menunggu orang sepertimu. Di malam penuh kejutan itu, sebuah keputusan kecil baru saja mengubah jalan hidup dua orang. Seseorang yang mencari pemeran dengan jiwa bela diri, dan seseorang yang tidak pernah menyangka gerak tubuhnya akan membawanya pada takdir baru. Beberapa minggu kemudian, Darmawan mulai menapaki dunia yang sama sekali baru baginya. Dari kedai sederhana ke lokasi syuting yang dipenuhi lampu, kamera, dan kru yang sibuk, semuanya terasa asing sekaligus menegangkan. Han Ji-yeon selalu ada di sampingnya, menatap gerakannya, memberi arahan, dan sesekali menepuk bahunya dengan senyum penuh keyakinan. Tenang saja, katanya saat Darmawan terlihat tegang menghadapi kamera. Kau sudah terbiasa menata gerakanmu dengan tepat, sekarang kita hanya perlu menyesuaikan dengan ritme kamera. Darmawan mengangguk, meski masih merasa gugup. Ia menatap sekeliling, melihat kru yang sibuk memeriksa lampu, kamera, dan properti. Semua tampak profesional, bergerak cepat, dan fokus. Ini jauh berbeda dari kedai mie, gumamnya pelan. Tetapi sesuatu yang menenangkan Darmawan adalah latihan yang terus berjalan. Setiap pagi ia berlatih pencak silat, menyesuaikan gerakan dengan arahan sutradara. Ia belajar bagaimana menampilkan bela diri di kamera, tidak hanya sekadar memukul atau menendang, tapi juga menekankan ekspresi, ketepatan waktu, dan ritme yang membuat setiap adegan terasa hidup. Ji-yeon selalu memperhatikannya dengan cermat. Kamu lihat itu, gerakan itu bisa sedikit lebih lambat agar kamera menangkap seluruh detail. Tapi jangan terlalu kaku, tetap alami. Darmawan mencoba lagi, dan kali ini gerakannya lebih halus. Ia mulai merasakan kepuasan tersendiri. Bukan karena menjadi bintang, tapi karena gerakannya diterima dan dihargai oleh orang lain, serta diabadikan dalam film. Hari demi hari, adegan demi adegan direkam. Kru sering berhenti sebentar hanya untuk menatap Darmawan saat ia melakukan gerakan sulit dengan mudah. Seorang anggota kru bisik pada temannya, lihat dia, seperti sudah hidup dengan ini sepanjang hidupnya. Ya, bahkan sutradara pun terkagum, jawab temannya. Darmawan juga mulai menikmati interaksi dengan kru dan aktor lain. Ia belajar bagaimana menyesuaikan gerakannya dengan sudut kamera, timing musik, dan efek visual. Kadang ia jatuh, terluka ringan, atau salah langkah. Tapi Ji-yeon selalu ada untuk membimbingnya, memberikan semangat dan arahan dengan sabar. Tidak apa-apa jika salah, kata Ji-yeon suatu sore setelah latihan. Yang penting gerakanmu tetap punya jiwa. Itu yang membuatmu berbeda. Hari-hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Dalam 8 bulan, syuting akhirnya rampung. Adegan terakhir yang melibatkan Darmawan diabadikan dengan sempurna. Gerakan pencak silatnya mengalir, dramatis, dan memikat. Pada hari terakhir, seluruh kru berkumpul. Beberapa menghapus air mata, beberapa tersenyum bangga. Kita berhasil, ujar salah satu kameramen. Ini film yang luar biasa, dan dia luar biasa juga, timpal yang lain sambil menatap Darmawan. Darmawan berdiri di tengah lokasi syuting, lelah tapi puas. Ia menatap Ji-yeon yang tersenyum hangat kepadanya. Kau tahu, aku tidak pernah membayangkan bisa sampai sejauh ini, katanya pelan.
Dan aku tidak pernah menyangka kau punya bakat sehebat ini, jawab Jion. 8 bulan penuh latihan, kerja keras, dan ketekunan akhirnya menghasilkan sebuah karya yang tidak hanya menjadi film, tapi juga bukti bahwa keberanian mengambil kesempatan bisa mengubah hidup seseorang secara total. 8 bulan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Film yang dibintangi Darmawan rampung dan poster pertamanya sudah terpajang di seluruh bioskop. Han Ji-yeon duduk di kantor produser, menatap jadwal penayangan yang semakin dekat. Ada perasaan campur aduk, lega karena proyek selesai, tapi juga tegang menunggu respon penonton. Hari pertama penayangan tiba. Bioskop dipenuhi penonton dari berbagai usia, beberapa bahkan rela mengantri berjam-jam demi tiket. Suara tepuk tangan, tawa, dan decak kagum terdengar ketika adegan demi adegan ditayangkan. Ketika adegan Darmawan menampilkan pencak silat di layar besar, seluruh bioskop hening beberapa detik. Gerakannya begitu halus, kuat, dan memikat. Penonton seolah tersedot ke dalam aksinya. Tepuk tangan spontan pecah setelah adegan itu selesai, diikuti sorak-sorai yang terus bergema. Dia luar biasa, bisik seorang penonton. Gerakannya seperti seni, bukan cuma bela diri, tambah penonton lain. Ji-yeon menatap layar dengan mata berkaca-kaca. Ia bangga bukan hanya pada keberhasilan filmnya, tapi juga pada Darmawan yang berhasil membawa karakter itu hidup. Ia tahu, tanpa keberanian dan kemampuan Darmawan, film ini tidak akan sekuat ini. Darmawan sendiri duduk di kursi belakang bioskop, masih sedikit kaku. Ia merasakan getaran emosi yang sama sekali baru. Sorak-sorai penonton membuatnya tersenyum lebar, tapi juga gugup. Ia tidak pernah membayangkan, seorang pria yang hanya bekerja di kedai mie bisa menjadi pusat perhatian dan kekaguman ribuan orang. Seiring berjalannya hari, ulasan tentang film itu mulai bermunculan di media. Kritikus memuji koreografi adegan bela diri, kepiawaian akting Darmawan, dan visi sutradara yang brilian. Film itu menjadi hit besar, tidak hanya di Korea, tapi juga mulai dikenal di beberapa negara Asia lain. Ji-yeon menepuk bahu Darmawan setelah menonton penayangan malam pertama. Kau berhasil, aku tidak pernah meragukanmu sedikit pun. Darmawan menunduk, tersenyum malu. Saya cuma melakukan yang saya bisa, tapi tidak menyangka semua ini akan terjadi. Ini baru permulaan, kata Ji-yeon lembut. Siapa tahu, langkahmu malam itu di kedai mie akan membawa lebih banyak kesempatan lagi. Darmawan menatap lampu bioskop yang redup, mengingat malam pertama ia bekerja di kedai, malam ketika ia berdiri melawan preman. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa semua itu adalah awal dari hidup barunya. Dari seorang pelayan sederhana, kini ia dikenal luas, dihargai karena bakatnya, dan menemukan jalan baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar bioskop, orang-orang berbicara tentang film itu dengan antusias. Beberapa remaja meniru gerakan pencak silat yang mereka lihat di layar, sementara para orang tua terkagum-kagum melihat kombinasi kekuatan dan keindahan yang ditampilkan Darmawan. Ji-yeon berdiri di samping Darmawan, menatap kerumunan yang terus meninggalkan bioskop. Ia tersenyum, lega, dan bangga. Kadang kesempatan besar datang dari momen yang tak terduga, gumamnya. Dan kadang, seseorang yang kita temui secara kebetulan bisa mengubah segalanya. Di malam itu, kehidupan Darmawan berubah selamanya. Dari kedai mie sederhana hingga layar bioskop besar, dari anonim menjadi terkenal, dari seorang pelayan menjadi bintang. Semua karena keberanian, ketekunan, dan momen tak terduga yang menghubungkan dua orang dari dunia yang berbeda. Han Ji-yeon, sutradara berpengalaman, dan Darmawan, TKI dengan jiwa seni bela diri yang memukau. Dan di hati Ji-yeon, ia tahu satu hal pasti. Proyek film ini bukan hanya tentang adegan laga yang hebat, tapi tentang menemukan jiwa yang tepat untuk menghidupkan cerita. Dan malam itu, di kedai mie sederhana, jiwa itu muncul.